dari udah lama banget program awal-awal saya jadi host itu juga bersama Mas Iwan gitu. Jadi pada saat Mas Iwan mengajak saya untuk film perdananya, tentunya saya mendukung gitu. Dan saya senang banget karena saya melihat juga kolam ikan ini benar-benar all around ya. Jadi mengadakan konser juga, bikin acara TV juga banyak. Dan saya tahu Mas Iwan adalah orang yang punya prinsip gitu. Jadi pada saat membuat sesuatu pasti ada sesuatu yang baik juga untuk disampaikan. Balik lagi ke film gitu, setelah berapa lama, mungkin ada 3-4 tahun nggak masalah mungkin. Iya lumayan juga ya. Itu harus adaptasi lagi atau gimana sih Mbak? Ya tentunya selalu begitu. Setiap film itu adalah sesuatu yang baru gitu. Apakah itu habis syuting, udah lama nggak syuting, barusan syuting. Setiap judul tentunya ada sesuatu yang baru yang harus saya pelajari gitu. Jadi film ini juga seperti itu. Nah ini kan teman sendiri nih, Iya. tetap harus casting juga atau gimana? Atau request peran atau gimana Mbak? Enggak, waktu itu saya ditawarkan aja, jadi ini boleh nggak gitu, ntar kenal sama Akbar juga, serius nih jadi istri Akbar, oke ya udahlah, gitu. Kemudian ada Intan juga, Intan kan juga saya kenal lama juga, gitu. Terus tantangannya apa sih ketika lama nggak main film terus masih dapat peran di sini gitu? Sebetulnya bukan lama atau enggaknya, tapi lebih ke lawan main saya ya gitu, karena kita kan basicnya berbeda. Akbar itu kan dari stand up komedi, kalau saya kan dari dari model, kemudian film, kemudian teater dan sebagainya. Jadi itu aja sih gitu. Jadi itu yang harus kita samain gitu, sinerginya harus disinkronin supaya pada saat di layar tuh bisa kelihatan bagus. Jadi lebih ke situ. Nah ini kan berarti lawan mainnya adalah sama komedi. Nah itu mungkin pengalaman syuting apa nih yang paling nggak terlupakan? Bahkan banyak ketawa Ya, banyak ketawa-ketawa sih, tapi memang seru lah kalau syuting sama Akbar ya, karena lama sering banget kita di backstage bareng gitu pada saat acara-acara yang lain, tapi biasanya acara TV atau offline gitu barengan sama Akbar gitu. Kalau untuk proses syutingnya sendiri ini kapan dan di mana sih Mbak? Udah agak lama ya. Saya rasa tahun lalu ya kalau nggak salah, dan itu memang jauh di Boyolali. Kebetulan saya pernah ada acara televisi juga di Boyolali, dan di situ saya mengetahui itu sebuah kabupaten yang cukup maju ya sebetulnya gitu, dan dingin, tempatnya bagus gitu. Saya pikir hebat juga ya bisa menemukan tempat syuting maunya di situ. Berapa lama Mbak syutingnya? Kalau saya sendiri kan perannya nggak begitu dominan ya, jadi saya syuting di situ cuman nginep 2 hari, dan 2 hari itu sudah selesai gitu. Makanya saya nggak banyak ketemu dengan cast yang lain juga. Kan tadi kayak bahasa Jawa gitu ya. Nah ada kesusahan nggak sih? Enggak pakai bahasa Enggak. Saya sempat nanya sih, ini mau dibikin medok banget apa enggak? Dia bilang katanya nggak usah. Oke gitu. Cuman karena saya tuh kebiasa ya kalau di sekeliling saya tuh ngomongnya medok, saya bawa medok. Karena sebetulnya kan ibu saya kan dari Jombang gitu. Sebelum kakak saya ibu saya dipanggil gara-gara kakak saya bahasa Indonesianya merah. Kami di rumah ngomong bahasa Jawa gitu. Oh gitu ya. Tapi kemudian ibu saya dipanggil sama gurunya kakak saya, karena pelajaran bahasa Indonesianya semuanya jawaban itu dijawab dengan benar oleh kakak saya, salah bahasa. Jadi itunya ya. jadi habis itu gurunya bilang, ibu anaknya tolong diajari bahasa Indonesia ya. Iya bu, ya. Pas pulang nggak ada lagi yang ngomong Jawa ya di sini. Ini yang kecil ini nanti. Jadi saya Kisah seperti itu. iya, jadi saya kalau dengar Jawa bisa gitu. Jadi saya dengar Jawa bisa medok. Kalau di bahasa Sunda saya bisa sedikit dengan cekoknya. Saya nggak begitu paham bahasanya. Karena waktu itu teman saya kalau ngajarin bahasa Sundanya kasar banget, aku takut salah orang ya. Nanti ngomong sama orang tua ngomongnya kasar kan kita nggak ngerti ya, nggak sopan gitu. Jadi saya nggak belajar bahasa Sunda, tapi saya seneng gitu dengar cara mereka bicara gitu. Apalagi kalau ibu kos saya lagi ngomong bahasa Sunda itu kayak nyanyi bagus banget. Jadi saya seneng belajar bahasa sebetulnya gitu. Dan saya lumayan cepat pick up aksen dan dialek itu gitu. Tapi kalau Jawa sih ya gimana ya, keliling Jawa ya. Tapi
Mbak Olga lama nggak main film gitu. Apa sekarang sejak menikah itu lebih selektif memilih atau gimana sih Mbak? Enggak sih, tapi sebenarnya saya punya satu hutang yang harus saya selesaikan gitu. Saya juga produksi film musical yang belum selesai, tapi sekarang saya udah punya editing yang bagus, kemudian saya udah proses DCP, mudah-mudahan bisa juga tayang di bioskop dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu hutang yang saya harus saya kerjakan gitu, karena saya merasa bahwa aduh ini harus selesai gitu. Seperti kata Mas Iwan tadi bahwa harus selalu ada film yang pertama gitu. Mudah-mudahan ini bisa ditayangkan dan diterima oleh masyarakat gitu. Karena ini film pertama, saya juga tahu saya sebagai produser. Main juga tapi. Ya main cuma lewat lah, ngurangin figuran Gitu ya. gitu. Cuman saya tahu karena saya ini film pertama, saya harus fokus sebagai produser aja gitu. Saya nggak mau mengambil peran yang lain. Jadi kayak sutradara dengan Monty Tiwa, kemudian yang lain-lain dengan ini lagi, saya produser aja. Tapi Mbak Olga memang tinggal di Surabaya atau di Jakarta atau gimana sih? Sebetulnya saya di Jakarta, di Surabaya paling kira-kira 5 hari lah sebulan. Apa yang memutuskan Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya? Iya kadang-kadang aja kan keluarga suami di sana, jadi kalau ada yang ulang tahun, ada kawinan, dia datang gitu. Karena keluarga suami saya sangat-sangat besar, jadi ada aja yang kawinan, gitu, yang tunangan, yang apa itu pasti ada. Karena keluarga suami saya gede sekali, neneknya suami saya kan umurnya udah 107. Ya, anaknya 9, jadi kalau sama cicit, kan cicitnya sudah punya anak juga, jadi cucunya udah punya cucu. Jadi itu besar banget keluarganya, jadi setelah. Gimana sih kehidupan di Surabaya Mbak? Gitu. Mungkin harus adaptasi atau bedanya dengan ketika masih di Jakarta? Beda ya, setiap kota di Indonesia saya rasa punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan Surabaya itu lebih kota bisnis ya, bisnis very industrious, orang-orangnya suku pedagang tulen gitu. Itu yang tidak saya temukan di Jakarta. Jakarta kan mix banget, campur segala ada. Tapi kalau Surabaya mostly hampir semua itu adalah pedagang tulen gitu, pedagang banget dan luar biasa ulet, tangguh gitu. Itu rata-rata seperti itu. Baik itu bentukannya benar-benar berusaha atau bentukannya ibu rumah tangga, tapi tetap jago berdagang. Tapi betah di Surabaya Mbak? Saya sebagai orang yang suka sepi agak sulit memang tinggal di Surabaya, makanya saya lebih banyak di Jakarta daripada di Surabaya. Bolak-balik gitu. Tapi ketika di Surabaya apa sih yang dirindukan gitu? Ketika mungkin lama di Jakarta gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau di Jakarta ya kangennya karena suami saya kadang di Surabaya. Gitu ya. Kalau saya di Surabaya, saya kangennya teman-teman saya semua ya di Jakarta, terus banyak kegiatan saya di Jakarta, terus banyak perhelatan seni di Jakarta, apakah itu teater, pameran lukisan, macam-macam gitu. Jadi banyak sih. Jadi makanya kota itu ya. lebih banyak di Jakarta daripada di Surabaya. Mbak Olga lagi Enggak, belum ya, semoga ya nanti ya. Amin. Sama satu lagi tadi, apa Mbak Olga tuh ngambil edit main film ini, apa karena syutingnya juga di Boyolali gitu atau jauh? Oh enggak sih, pada saat Mas Iwan cerita, dia temanya ini sebenarnya bicara soal perempuan itu jangan takut untuk mengejar karir gitu, tidak perlu terlalu bingung dengan pertanyaan-pertanyaan kapan menikah misalnya begitu. Saya pikir itu satu hal yang kalau kita lihat di sosial media banyak sekali diperbincangkan dan menjadi satu topik gitu ya. Saya pikir mungkin film ini bisa menjadi jawaban buat mereka-mereka yang bertanya-tanya bagaimana pada usia yang muda itu harusnya ngapain duluan sih, apa kita harus nikah duluan atau kita harus mengejar impian kita dulu gitu. Mungkin mudah-mudahan film ini bisa menjawab pertanyaan mereka karena saya sering banget melihat sosial media pertanyaan itu. Tapi untuk kalau Kak Mbak sendiri nggak ada desakan buat cepat menikah dulu ya dari orang tua? Enggak. Ya, enggak. Jadi saya merasa punya kebebasan bisa bekerja, mengejar apa yang menjadi impian saya.
Kadang-kadang saya pasien juga ada yang baru belasan tahun tapi udah dipaksa menikah gitu. Kadang dia juga belum siap gitu, kasihan juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan film ini bisa menjadi jawabannya.